Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di segmen pertama ini saya akan menjelaskan beberapa silabus dan satuan acara perkuliahan yang digunakan untuk kuliah di kristalografi dan mineralogi di Teknik Metalurgi di Unjani. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Andi Arya Al-Hakim. Saya bekerja di KK Eksplorasi Sumber Daya Bumi di FTTM ITB. Kemudian suatu saat ketika kalian memerlukan saya ada di Gedung Energi di Jalan Ganesha nomor 10, ini alamat email saya. Jadi selama satu semester ke depan kita bakal belajar tentang kristalografi dan mineralogi. Jadi kita bagi menjadi dua. Kristalografi bakal dibahas mulai dari sekarang sampai ke UTS, kemudian setelah UTS baru materi mineralogi. Jadi kita ada dua materi besar, dan kenapa kita semua sebagai orang yang bekerja di kebumian harus belajar tentang kristal mineral, karena kristal mineral itu akan memberikan pengetahuan tentang manfaat apa saja material-material yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dan ini itu berhubungan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Kemudian sehari-hari kita juga banyak menjumpai mineral yang sering kita jumpai. Di sini misalkan kita lihat ada emas, kemudian ada perhiasan, dan ini semua itu nggak jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Kemudian tujuan dari perkuliahan ini diharapkan kita bisa mengidentifikasi, mengklasifikasi kristal dan mineral berdasarkan sifat morfologi, baik itu struktur dalam ataupun identifikasi mineral berdasarkan mikroskopis, kemudian berdasarkan sifat morfologi, sifat fisika, dan sifat kimianya. Dan ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, mulai dari yang sekarang yaitu pendahuluan, kemudian nanti di materi kedua ada unsur simetri, klasifikasi kristal, kemudian ada indeks Miller, kemudian nanti kita akan ada materi di minggu ke-6, yaitu adalah proyeksi kristal, struktur dalam kristal, baru UTS. Nah, selama materi kristalografi ini, saya akan banyak memberikan tugas untuk membuat kristal. Jadi tugas itu akan saya bagikan 1 minggu sebelumnya. Nanti kalian harus mengeprint model kristal, kemudian kalian buat. Jadi seperti zaman SD dulu, kalian potong kertasnya, kalian lem, terus nanti di pertemuan berikutnya kita bakal diskusi dengan kristal tersebut. Nah, setelah UTS, baru kita akan masuk ke dalam materi mineralogi. Nah, materi mineralogi ini untuk praktikumnya biasanya saya punya beberapa koleksi mineral, dan nanti akan saya tunjukkan dengan menggunakan layar, dan kita juga bisa memanfaatkan ada beberapa situs yang bisa diakses secara gratis. Kita bisa memutar mineral dengan menggunakan mouse kita. Jadi itu juga akan menjadi metode bagaimana kita bisa melakukan praktikum untuk semester ini, mulai dari kristal hingga mineral. Dan ini beberapa pustaka yang yang digunakan. Ini adalah buku saya, mohon maaf ini salah ketik dari ITB. Kemudian ada beberapa buku lain, antara lain NESE dan seterusnya. Kemudian ada database mineral yang bisa kalian gunakan untuk mencari materi secara online. Ada webmineral.com sama mindat.org. Oke, jadi ini adalah buku saya yang terbit tahun lalu. Kemudian kurang lebih isinya tentang berbagai macam cerita. Jadi ini saya bentuk cerita cerita populer. Jadi ditulis nggak dalam bahasa yang rumit. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa istilah, misalkan bagaimana asal mula dari bismut, aluminium ataupun aluminum, dan seterusnya. Jadi saya akan banyak sharing apa yang saya ketahui tentang beberapa unsur, beberapa mineral, dan juga bagaimana aplikasinya, gitu. Kemudian di dalamnya juga, di dalam buku itu ada juga beberapa gambar. Ini adalah beberapa koleksi mineral yang saya punya. Kemudian ada beberapa ilustrasi yang juga dipakai untuk kuliah ini. Jadi buku ini hanya sebagai pelengkap saja. Ini bukan semua materi ada di sini, tapi saya harapkan kalian juga bisa mengimprove materinya dari materi yang lain, open source yang lain, supaya materinya bisa lebih komprehensif. Dan ini beberapa contoh ilustrasi yang saya buat
Kemudian ini aplikasi untuk dunia metalurgi juga. Bagaimana kita bisa memisahkan mineral yang bersifat magnetik dan juga non-magnetik dengan metode ini, dengan menggunakan belt conveyor. Kemudian ada beberapa nilai yang diharapkan ini. Oh ya, kalian nggak perlu tulis nama sama NIM di chat. Jadi nanti saya akan sampaikan link untuk kalian absen dan kalian bisa lakukan secara online. Kemudian UTS ini sekitar 35-45, kemudian UAS itu 35-45. Kehadiran saya harapkan bisa lebih dari 70%. Jadi suatu saat kalian nggak hadir, silakan kalau kalian mau izin, tapi kurang dari 70% saya punya kriteria bagaimana untuk penilaiannya. Kemudian UTS itu semua sebelum UTS, UAS ini setelah UTS. Kemudian nanti perkuliahannya akan dilakukan secara blended learning. Blended learning seperti yang saya sampaikan tadi, jadi satu materi perkuliahan itu akan dibagi menjadi beberapa segmen video. Dan segmen video ini, untuk mulai minggu depan sampai seterusnya, kalian bisa tonton sebelum perkuliahan. Jadi kalau kita punya 2 jam perkuliahan, kalian bisa menonton 1 jam hingga 1 jam setengah untuk video. Baru setelah itu dilakukan diskusi di 30 menit hingga 40 menit terakhir ya. Jadi perkuliahan nggak akan dibawakan full selama 2 jam online, tetapi kalian bisa akses video dari YouTube yang saya bagikan kira-kira H-1 sebelum perkuliahan. Jadi kalau misalkan hari ini hari Kamis, kalian bisa akses videonya mulai dari Rabu sore hingga Kamis. Kemudian kalau nggak sempat juga, kalian bisa tonton dari hari Kamis. Dan sebelum masuk kuliah akan ada kuis. Jadi kuisnya itu akan saya bagikan dalam Google Form. Kalian masuk kuis dulu, baru setelah itu baru masuk ke perkuliahan. Kemudian ini sekitar 30 menit, tapi nanti waktu untuk kapan kita ketemu lagi akan disampaikan di jam 10. Jadi misalnya gini, jam 10 minggu depan, kita ketemu sebentar selama 5 menit, kalian menyalakan kamera, kemudian saya berikan informasi dulu materi apa yang akan disampaikan, baru nanti kita janjian lagi jam berapa kita akan masuk Zoom lagi untuk diskusi. Kemudian absensi kalian bisa akses dari sini. Jadi kalian nggak perlu nulis NIM, misalnya NIM-nya berapa, kemudian kalian tulis namanya, nggak perlu. Jadi kalian masuk ke dalam link ini, bit.ly/Krismin 2020. Minta tolong kalian bisa lakukan itu kalau ada laptop ataupun ada HP. Kemudian kalian cawang kehadiran kalian hanya berdasarkan kehadirannya aja. Jadi kalau nggak hadir jangan ngisi absen, karena saya bisa ngecek kehadiran kalian dari durasi login di Zoom. Kemudian materi kuliah akan saya bagikan di web ini, di web saya. Di sana ada menu drop-down biologi, kemudian ada drop-down mineralogi. Di sana akan ada tulisan kuliah teknik metalurgi Unjani. Kalian masukkan klik di sana. Di sana saya masih berikan file dalam bentuk zip. Jadi untuk membuka zip tersebut, kalian harus buka dengan menggunakan password Garnet. Oke, itu dulu